Teman-teman, saya ingin sharing fakta gelap tentang pernikahan. Ini saya dengar curhatan dari banyak orang. Saya di bidang psikologi ini sudah belasan tahun. Orang-orang yang curhat mengenai satu hal ini memang sangat luar biasa dan mungkin bagi Anda yang belum punya pengalaman, nggak ada bayangan kok bisa begitu gitu loh. Ada wanita ketika dia hendak dinikahi, dia udah bahagia banget tuh. Apalagi dia nggak punya sosok ibu, nggak punya keluarga yang baik menurut dia. Dia harapannya masuk ke pernikahan, wah nanti aku punya mertua nih, punya kakak adik ipar, wah aku punya keluarga akhirnya. Dia pikir masuk ke pernikahan tuh punya keluarga baru tuh. Begitu masuk ke pernikahan dia kaget. Mertuanya zolim, ngatur-ngatur, adik iparnya, kakak iparnya, waduh. Teman-teman, saya sedang tidak membawa Anda berburuk sangka. Tapi saya mau menyampaikan bahwa ada loh pernikahan kayak begini nih. Di mana mertua dan ipar adalah masalah terbesar. Ini fakta gelap dalam pernikahan. Saya tidak menggeneralisir ya. Masih banyak pernikahan-pernikahan yang bahagia, yang baik, yang harmonis. Banyak. Ini saya hanya ngomong sebagian saja. Nanti Anda akan cek di komentar. Pasti banyak yang bermunculan juga. Iya mas, iya kayak gini nih. Aku juga begini, aku juga begini, aku juga ngalamin. Anda akan kaget ketika Anda Google ipar itu maut. Coba cek. Anda akan kaget kok bisa-bisanya di Google ada artikel begitu. Ipar itu maut. Pasti Anda kaget toh. Bagi Anda yang belum menikah masih nona-nona nih. Pasti kaget. Ah masa sih? Masa ipar bisa jadi masalah? Jadi gini, beberapa kasus ya. Ada suami yang mungkin si malakama, bingung kiri kanan salah. Satu sisi ini istrinya yang harus dia bahagiakan. Sisi lain itu adiknya yang dia masih harus kuliahin, yang dia sayangin karena satu darah daging nih, dari rahim yang sama nih. Nah ketika sudah menikah kan dia agak terbatas. Dia harus menghormati istrinya, dia harus menghargai istrinya. Apa-apa soal keuangan harus terbuka. Sementara adiknya ini masih harus sekolah. Mamanya, papanya pernah berpesan, tolong biayai adik-adikmu ya. Sementara dia bingung, semenjak menikah keuangannya juga ngepas-ngepas, jarang yang berlebih. Mau gak mau diam-diam dia ngasih uang ke adiknya. Tapi masalahnya adalah ketika Anda sudah menikah. Ketika Anda sudah menikah sama istri itu harus buka-bukaan, transparansi. Sayang, aku mau kasih uang ya ke adikku untuk uang kuliahnya atau uang sekolahnya. Harusnya kan begitu tuh. Tapi ada suami yang ketika ngasih uang ke keluarganya diam-diam. Dia kalau mau terbuka pasti istrinya nggak izinkan. Karena istrinya merasa bahwa ini kita aja belum cukup. Ini aku lagi hamil. Ini anak kita masih balita. Butuh uang popok, butuh uang susu. Ya nggak salah juga. Nah makanya si malakama nih. Di keluarga kalau kurang mapan keuangan ya begitu. Kita bingung. Ini mau dibilang prioritas sama-sama mereka ada di hatiku kan gitu. Suami juga bingung. Apalagi sampai ipar tinggal di rumah. Jangan coba-coba. Saya dengar kasus ini udah banyak. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya mendengar curhatan ini, kasus ini udah ratusan, udah banyak. Dimana ipar nih tinggal di rumah nih. Numpang sekolah ceritanya. Karena sekolah lebih dekat di kota itu. Ipar yang males-malesan, gak mau cuci piring. Habis dia makan diletakin aja di wastafel gitu. Ipar yang teleponan terus sama pacarnya dan didengar oleh anak balita sehingga oleh sang istri merasa bahwa waduh iparnya ini kok memberikan contoh nggak baik ya, suka ngomong bahasa-bahasa yang nggak baik, nanti balitaku meniru gitu. Ketika suami pulang, istri merasa bahwa suami lebih memperhatikan adiknya. Nah ini kan tentu menyebabkan kecemburuan-kecemburuan ya yang adalah wajar manusiawi. Dia istrimu loh. Kalau bisa memberikan perhatian kepada adikmu jangan terlalu mencolok lah. Ya kalau mau ya jangan depan istri gitu. Seperti misalkan, "Dek udah makan belum? Kuliah gimana? Sekolah gimana?" Sementara istrimu kamu gak pernah tanyain begitu, "Gimana sayang hari ini?" Sama anakmu kamu malas ngajak main. Jarang memperhatikan. Ya jadi masalah lah pasti. Ini akar dari berbagai masalah. Sampai tua nanti istri akan ungkit. Banyak kasus lah. Hal-hal sepele yang mungkin Anda gak masuk akal. Anda yang masih muda, nona-nona pasti gak ngeh. Saya berikan contoh sepele. Tapi ini hal besar.
Sampai tua suami istri ini nggak harmonis karena kalau ada masalah diungkit lagi soal ipar. Contoh, ada ipar yang ketika lagi datang bulan, dia kan ke WC tuh, ganti pembalut lah, apalah. Nah mungkin lupa atau nggak optimal, dia flush, toiletnya itu masih merah-merah. Harusnya mungkin flush 2-3 kali atau campur semprot. Dia nggak ngeh karena masih muda. Atau dia lagi buru-buru, dia hilaf. Nah begitu istri Anda masuk ke dalam toilet, kok merah-merah sih? Aduh. 1-2 kali istrimu masih rajin, masih rendah hati untuk bantu bersihkan, untuk bantu flush, bantu semprot. 3, 4, 5 kali ketika istrimu lagi capek, dia masuk ke kamar mandi, ternyata masih ada merah-merahnya. Dia udah mulai kecewa tuh, udah mulai mumet, udah mulai kesel tuh. Kenapa gini amat hidup gue ya? Udahlah ngurus anak, lagi capek, jenuh, overthinking. Setiap ke kamar mandi harus ngurusin anak orang, ngebersihin terus. Mau bilang langsung ke orangnya nggak enak. Mau bilang ke suami nanti jadi masalah, dia nggak ngerti. Dipikirnya kita komplain, padahal selalu begini. Memang konyol kayaknya ya, kok bisa ada masalah kayak begini. Tapi yang curhat begini banyak banget. Banyak banget. Perkara kamar mandi loh. Ada yang mandinya terlalu becek, terlalu ini, terlalu itu perkara tuh. Ada yang nutup pintu kamar terlalu kenceng. Ini satu lagi nih, soal mertua. Mertua tinggal di rumah nih. Mertua ini kalau nutup pintu agak kenceng. Nah, si istri, anak masih bayi, jam tidurnya Amerika, malam gak tidur tuh. Tidurnya pagi, siang, sore si bayi ini. Ketika lagi berhasil tidurin bayi, udah seneng nih si istri. Tiba-tiba jeder suara pintu ditutup. Ternyata ibu mertua pulang dari pasar atau mau pergi ke pasar. Si istri yang semalaman gak tidur langsung bete. Aduh, bayiku bangun lagi. Padahal udah capek-capek diboboin gitu. Oleh istri ditahan tuh. 1-2 kali, 3 kali ditahan. Mau ngomong langsung ke ibu mertua kan gak enak. Ibu mohon izin kalau mau nutup pintu jangan kenceng-kenceng ya bu. Tadi anakku terbangun. Kan gak enak dong ngomong gitu dong. Gak enak banget dong. Pasti. Gak mungkin dong. Nah 2-3 hari seminggu sabar-sabarin. Minggu depan dia udah curhat sama suaminya. Sayang, ibumu tuh kalau tutup pintu kenceng. Anak kita sering bangun. Kalau Anda curhatnya dengan cara yang gak tepat, suami bisa salah paham lagi nih. Aduh kok gitu sih, dia kan ibuku. Ya udahlah, sabar-sabarin aja. Bukan gitu mas, kamu gak paham. Kamu gak paham keadaan seorang wanita yang semalaman gak tidur. Ketika lihat bayinya tidur itu berharga banget. Kayak lihat harta besar. Ngerti gak nih? Anda gak paham. Anda kan orang kerja, orang kantor. Gak akan ngerti yang gini-ginian. Coba Anda semalaman gak tidur. Anda belum tentu semampu istri Anda, sehebat istri Anda. Gak mungkin. Ketika istri curhat, terima aja, tampung. Jangan sentimental. Oh kamu gak sayang ibuku. Kamu kok kayaknya gak ikhlas ibuku tinggal di sini. Jangan, istri namanya curhat. Ingat gak, perempuan satu hari harus 20.000 kata. Istri kalau curhat dengerin aja. Jangan dianggap menyerang Anda, menyerang siapa-siapa. Kan curhat. Dia mau berbagi kepada siapa, kok gak kepada Anda. Jangan sampai nih, setiap kali dia curhat, Anda sentimental. Anda nyerang balik. Ngeri kalau dia kapan-kapan dia curhat sama Japra. Tahu-tahu udah buka cabang aja. Ngeri sekali. Anda harus tahu faktanya ya mas ya. Wanita itu kebutuhan utamanya curhat. Sebagai suami Anda gak bisa penuhi. Mengerikan. Saya mau kasih tahu Anda sebuah fakta ya mas. Kebanyakan istri selingkuh itu karena kebutuhan dia untuk sharing, untuk cerita. Akhirnya dipenuhi oleh laki-laki lain. Perempuan selingkuh gara-gara itu tuh. Bisa cerita, bisa curhat, bisa diperhatiin. Kalau laki-laki beda. Selingkuh bisa karena mungkin kurang dihormati istri, kurang disanjung oleh istri, kurang dipuji oleh istri. Ketika ada wanita lain yang memuji, menyanjung, wah dia jatuh. Atau perkara seks. Ini fakta. Beda yang membuat perempuan selingkuh dan laki-laki selingkuh. Jadi kalau istri Anda sharing, dengerin aja. Jangan anggap itu menyerang keluarga Anda. Denger aja. Nggak mesti ada solusi kok, dengerin aja. Jadi perkara nutup pintu itu bisa jadi masalah. Sebaiknya ketika udah menikah, jangan serumah sama ipar, sama mertua. Ini baru segelintir kasus yang saya ceritakan loh ya. Tambah satu lagi deh. Anda mungkin nggak percaya kalau contoh cuma sedikit gitu. Satu lagi. Soal beli sayur, itu bisa jadi masalah. Saya beberapa kali mendengar curhatan dari para istri, curhat bahwa ibu mertuanya campur tangan, ngatur-ngatur soal belanjaan. Salah satu contohnya adalah istri pulang nih dari supermarket, beli sayur-sayur yang organik, yang non-pestisida. Pas pulang, ibu mertua di ruang tamu tuh, dekat sama dapur. Nak, beli apa kamu? Beli sayur mah.
Oh, bayam ya? Sawi ya? Iya mah. Segitu berapa? Biasa dong, namanya orang tua kan suka nanya harga ya. Kayak ingin membandingkan atau apalah. Ya mah ini mah bonnya. Ini mah sekian harganya. Ajaib tapi nyata ya. Ada mertua yang ngomong begini kepada menantunya. Ya ampun, kok mahal banget beli sayur sampai 40-an ribu, 50-an ribu. Mama kalau di kampung 20 ribu aja udah dapat banyak. Ini apa ini non pestisida? Ini apa ini organik? Nah, menantunya mungkin malas berdebat. Hanya diam atau minta maaf. Mau berdebat kan nggak enak, nggak mungkin. Nanti dianggap nggak menghormati. Ada istri yang sharing kepada saya. Mas, aku tuh beli sayur yang agak bagusan, yang non pestisida, yang organik. Itu bukan untuk kebutuhanku. Untuk anak balitaku. Aku mau berikan mereka yang terbaik. Ibu mertua mungkin salah paham, aku boros, aku nggak cermat, nggak bisa menata keuangan. Nah ini kan serba salah gitu loh. Teman-teman, soal pengelolaan keuangan ini juga menjadi masalah besar dalam rumah tangga ketika mertua ikut campur. Anda pasti nggak percaya. Ada mertua yang seolah-olah takut keuangan anaknya dipegang istrinya. Bu, Pak, ya ampun, anakmu sudah menikah. Dia adalah imam atas keluarganya. Janganlah turut campur. Apalagi ada kekhawatiran harta anakmu, keuangan anakmu dipegang oleh istrinya. Lah kan emang begitu, Bu. Anda sama suami Anda juga begitu toh. Anda kan menteri keuangannya. Kalau takut keuangan anakmu dipegang, dikuasai oleh istrinya, ya udah dari awal jangan dinikahin dong. Jangan sampai ketika udah menikah, sebenarnya mereka nggak nikah. Jangan sampai ketika anakmu berumah tangga, tapi sebenarnya nggak berumah tangga. Kenapa? Kontrolnya di Anda. Ini fakta teman-teman, jangan nggak percaya. Ada mertua yang takut anaknya, keuangannya dikuasai oleh istrinya. Beliau takut penghasilan anaknya semua dinikmati oleh istrinya. Ini kan ngeri ya. Maaf saya harus jujur, mertua macam apa ini? Dan Anda harus tahu ya, kebanyakan perceraian yang namanya pemecah rumah tangga itu ternyata mertua dan ipar. Terkadang nih kalau saya bahas mengenai perasaan seorang istri yang merasa tidak adil, pasti ada yang berpikir, itu dasar istri aja yang gak pengertian. Istriku hanya sayang suami, gak sayang keluarganya. Mas, Pak, gini ya, psikologisnya seorang wanita yang telah menjadi istri. Anda kan mengambil seorang putri. Anda kan mengambil seorang wanita dari keluarganya. Perasaannya bagaimana? Perasaan yang bersangkutan. Aku diambil nih dari ayah ibuku. Aku tuh diambil menjadi istrinya. Ada perasaan bahwa dia tuh diambil dan dia akan dilindungi, dia akan disayangi. Anda adalah tempat dia bersandar, di mana Anda adalah tempat dia berlindung, Anda adalah sumber kebahagiaannya. Jadi wanita tuh beda Mas, Pak. Wanita itu ketika menjadi istri, wanita itu merasa dimiliki, merasa ingin diprioritaskan, merasa ingin suami ada di sampingnya, berpihak kepadanya, bukan melawannya. Merasa ingin suaminya itu benar-benar menginginkan dia. Karena perempuan itu merasa diambil, merasa dimiliki. Beda loh sama laki-laki, ini kejiwaan yang gak bisa kita samaratakan ya. Kejiwaan laki-laki sama kejiwaan perempuan itu benar-benar berbeda. Kalau Anda pernah tahu ada sebuah buku judulnya Wanita itu dari Venus, Pria itu dari Mars. Dalam banyak hal wanita dan pria itu berbeda. Banyak hal. Nah ini saya nggak mau bahas semuanya. Saya bahas satu aspek saja. Ketika menikah, wanita itu lebih menghormati pernikahan dibanding laki-laki. Contoh, wanita kalau cerai, menjanda, dia bisa tahan belasan tahun, puluhan tahun gak menikah lagi. Karena dia masih terngiang-ngiang dengan mantannya, dia belum bisa move on, dia pernah memberikan hati kepada seseorang, gak mudah untuk dia menikah lagi. Nah kalau laki-laki beda, setelah menduda, jarak sekian bulan, sekian tahun, udah dia nikah lagi. Karena gak terlalu menghargai hubungan gitu. Gak semuanya ya, gak semua laki-laki begitu. Ada juga duda yang mampu belasan tahun menduda hingga puluhan tahun. Ada juga yang setia. Entah setia, entah gak laku. Maaf ya bercanda. Bro kakak. Tapi ada kok laki-laki yang sudah menduda lama sampai anak-anaknya bilang, Papa nikah lagi dong, kasihan papa sendirian. Enggak ada sosok yang bisa menggantikan ibumu. Itu ada. Klien saya ada begitu.
Klien saya seorang wanita, papanya setia banget walaupun mamanya sudah nggak ada, dia masih tetap sendirian. Nah, kita bicara secara umum, laki-laki dan perempuan itu berbeda kejiwaannya. Nah, ketika Anda menikah, bagi laki-laki mungkin merasa, aku keren ya, aku udah jadi suami loh, aku udah jadi bapak loh ini, aku udah menikah loh. Bagi wanita, perasaannya nggak sesimpel itu. Perasaan wanita tuh merasa bahagia karena dia merasa dimiliki, dia merasa diinginkan. Dan dia akan dilindungi, dia akan disayangi, dia akan diprioritaskan, dia akan dibela, dia akan diayomi. Perasaan wanita tuh kompleks. Begitu suatu saat ketahuan Anda diam-diam memberikan uang kepada ibu, ayah, dan adik kakak Anda tanpa sepengetahuan dia, nah itu mulai kacau tuh perasaannya tuh. Kok aku nggak dianggap ya? Kok nggak nanya ke aku? Kok nggak diskusi ke aku? Emangnya aku bakal larang? Kok gitu ya? Aku nggak dianggap ya? Nah ini udah mulai kacau nih. Ditambah lagi ketika istrimu curhat tentang iparnya, tentang mertuanya, kamu malah melabel, menjudgment, menyerang istrimu. Ah udah deh, tambah kacau lagi perasaan istrimu. Dia udah merasa nggak dicintai, nggak diinginkan, nggak dibela lagi. Laki-laki tolong ya, bagi Anda yang belum menikah atau sudah menikah, Anda buka YouTube, ketik deh, sekolah suami, strip kuliah psikologi. Sekolah suami, kuliah psikologi. Nanti akan muncul videonya, tolong Anda nonton. Saya berikan detail, panduan-panduan tentang cara menjadi suami. Oke, balik ke topik kita ya saat ini ya. Anda jangan salah paham. Saya menyampaikan materi ini bukan berarti maksudnya untuk membuat Anda seujon, membuat Anda negative thinking. Enggak. Saya memberitahu fakta pahit, fakta gelap dalam pernikahan, supaya Anda ketika mau menikah, lihat gelagat-gelagatnya. Ini calon ibu mertua, ini di masa-masa penjajakan udah ngatur-ngatur nggak ya? Ada gelagat-gelagat itu nggak ya? Udah mulai ada suara-suara ingin ngatur nggak ya? Kalau iya, tolong Anda pertimbangkan ulang. Karena mengerikan. Makanya ketika mau menikah, pengenalan kepada calon pasanganmu aja nggak cukup. Tinjau juga keluarganya, amati, dalami, sering-sering silaturahmi, ngobrol, mendekatkan diri biar Anda tahu asli-aslinya. Ketika sudah menikah, tolong jangan serumah sama mertua. Mas, tapi kami belum punya dana untuk beli rumah. Mendingan ngontrak sederhana tapi Anda bahagia. Karena ternyata pondok mertua indah tidaklah indah. Nggak percaya? Mau coba sendiri? Nggak cukup belajar dari pengalaman orang lain? Jangan serumah. Anda boleh bertanya kepada penceramah-penceramah agama. Kalau Anda nggak percaya pada penceramah psikologis kayak saya. Cari penceramah agama, entah ustadz, entah pendeta, siapapun lah, tanya. Bapak, Ibu mohon petunjuknya. Kalau sudah menikah, apakah sebaiknya tinggal sendiri sama pasangan atau sama mertua? Silakan tanya. Saya pun sudah cross check. Banyak ustadz, banyak pendeta mengatakan sebaiknya tinggal sendiri sama istrimu, sama keluarga kecilmu. Silakan di cross check, silakan. Lalu tanya juga, kalau sudah menikah apakah harus transparansi keuangan? Mau memberi uang kepada mertua dan adik kakak atau keluarga, apakah harus transparan kepada istri? Apakah harus terbuka? Apakah harus tanya dulu ke istri? Silakan konsultasi kemanapun. Cari penceramah agama. Karena ada orang tertentu yang sama penceramah psikologis nggak percaya nih. Ini penting sekali. Karena gini Bapak Ibu, banyak broken home, perpisahan, KDRT, perceraian, itu terjadi karena mertua dan ipar. Sehingga saya menyarankan bagi Anda yang belum menikah, wajib penjajakan tidak hanya ke calon pasangan Anda, tapi ke orang tuanya, ke kakak adiknya, ke keluarganya. Tolong Anda mendekat, Anda bergaul, Anda sering-sering berkunjung ke rumah. Mereka kalau ada acara apa, Anda ikut. Supaya Anda mengenali dulu, supaya Anda paham keadaan keluarganya. Penjajakan, pengenalan itu sangat penting. Jangan menikah hanya modal yakin. Aku yakin pernikahanku akan baik-baik saja. Aku yakin kami akan bahagia. Yakin aja nggak cukup. Yakin itu kita lakukan setelah berusaha dan berdoa. Jangan apa-apa udah yakin dulu. Anda tuh meyakini sesuatu setelah Anda belajar, setelah Anda mengetahui, setelah Anda persiapan, setelah Anda ngilmu, setelah Anda berdoa tanya kepada Tuhan gimana petunjuk Tuhan, setelah Anda berusaha sana sini. Ketika semua ikhtiar ini sudah Anda lakukan, Anda baru yakin. Jangan belum apa-apa sudah yakin. Saya bawa ke konteks lain. Contoh, Anda besok mau public speaking, mau presentasi. Belum apa-apa udah yakin aja, pasti bisa. Tapi nggak ada usahanya, nggak ada persiapan, belajar materi, persiapan materi, nggak ada browsing-browsing tentang topik, tentang audiens yang Anda akan presentasi, nggak ada persiapan, nggak ada pengenalan, udah main yakin-yakin aja, kan nggak bisa. Dalam hidup ini yakin aja nggak cukup. Anda lagi jalan nih, di depan ada lubang tuh besar.
Anda modal yakin, aku yakin. Ketika aku lewat, ketika aku jalan ke titik itu, lubangnya akan menyingkir sendiri. Ya nggak mungkin lah. Tuhan kan kasih kita akal ya. Ada lubang ya jangan lewat situ, nanti terperosok. Kenapa harus menguji keimanan? Iman sama akal itu harus berdampingan. Betul nggak nih? Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Kawan, bila kamu nonton sampai titik detik ini, tolong muncul di kolom komen dong, kasih emoticon smile, tersenyum. Karena saya mau tahu siapa-siapa aja sih yang nonton sampai habis gitu. Ya bangga aja, salut sama Anda. Yang kalau belajar tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Yang kalau nonton ilmu kayak begini tuh sampai akhir gitu. Tolong muncul ya, saya mau tahu siapa aja. Para pembelajar, para pencari ilmu. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddysusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.